gue yang miring apa otak gue yang miring? Halo guys, ketemu lagi sama gue Tandi. Setelah sekian lama gue nggak upload video, sekarang gue mau upload video tentang ya seperti biasa random talk. Karena gue after interview dan after searching kandidat, after approach klien, dan ada sisa waktu beberapa jam sebelum gue pulang. Harusnya sih gue manfaatkan untuk kerja kembali ya, tapi karena dari jam 9 tadi gue udah fokus kerja dan kayaknya gue mesti agak rehat sejenak lah ya, untuk apa ya, cerita-cerita dan segala macam. Dan sebenarnya gue mau cerita juga nggak mau cerita, ya cerita random aja kan. Ya, 1 bulan terakhir ini sih lagi hot-hotnya pembahasannya miring ya. Gue miring apa? Otak gue yang miring apa? Kamera gue yang miring. 1 bulan ini masyarakat halayak ramai lagi terfokus dengan kasus penembakan polisi, tembak polisi. Masalahnya yang nembak itu polisinya adalah jenderal, yang ditembak adalah Barada. Tapi gue nggak mau bahas itu sih soal itu gitu ya. Tetap kita memantau, mengawasi tetap, tapi gue nggak mau bahas soal itu karena udah banyak lah yang ngebahas soal itu di luar sana. Jadi gue lebih mau bahas tentang apa ya, lebih ngebahas tentang, gue juga nggak mau ngebahas tentang rekrutmen konsultan, tentang apapun itu. Gue sekarang mau ngebahas soal random talk aja sih. Hari-hari yang belakang ini yang gue alami lah ya, dan segala macam gitu. Mau cerita dari 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sih lebih tepatnya. 2 minggu yang lalu itu hari Jumat, gue lupa itu tanggal berapa. Gue ke kantor setelah apa ya, setelah nggak sekian lama juga sih, nggak sekian lama juga, maksudnya setelah sakit lah. Gue sempat tipes didiagnosa oleh dokter gitu di lab. Gue terkena tipes, sempat sakit, demam tinggi gitu ya, dan hampir beberapa hari gue nggak masuk kantor. Dan hari Jumat itu gue ingat banget, lalu gue ke kantor. Nah, di hari Jumat itu gue biasa lah ya, sebelum kantor gue berangkat, gue makan dulu, sarapan, dan gue mampir ke pom bensin karena kebetulan gue lagi bawa mobil. Gue habis mampir dari pom bensin, gue beli kopi. Nah, setelah itu gue hari Jumat sholat Jumat gitu ya. Nah, gue taruh di kulkas. Habis itu setelah sholat Jumat gue ya telat makan lah karena kesibukan kerja gitu, karena kan beberapa hari nggak ke kantor gitu ya, kemarin nggak ke kantor, akhirnya kantor lagi dan telat makan. Pokoknya intinya telat makan. Ngopinya lancar nih, kopi susu sih sebenarnya. Gue baru makan setengah 6. Setelah gue pagi itu sekitar jam setengah 11 gue makan setengah 6, dan kemudian ya karena gue punya riwayat asam lambung gue naik. Gue minum lah ya obat kuncian gue yang selalu gue bawa tas, itu nggak mempan karena kayaknya udah naik banget, gue nggak bisa nafas dan segala macam. Dan gue turun ke bawah minta tolong sama security. Itu mobil lagi bermasalah juga, banyak kempes. Gue bilang gue minta security gedung, minta dianterin ke klinik terdekat karena gue pikir kayak gue mesti minta suntik deh. Ini ke klinik terdekat dengan kondisi hujan-hujanan parah, sama security di bawah, security gedung. Ada sampai klinik dan nggak, kata dokternya sih nggak perlu disuntik, jadi gue disuntik biasa. Gue minum obat lah ya, namanya turun. Tapi yang dia pas gue udah turun gitu ya, gue sempat ganti ban dulu lah, ganti ban serep. Gue balik, waktu itu kondisinya hari Jumat, hujan pula kan, habis hujan lah. Kondisi ya pasti macet lah jalanan, ya kan. Karena waktu itu gue punya pengalaman di hari Jumat yang minggu lalu itu, gue juga kan sakit demam gitu ya. Gue lewat tol Jagorawi macet, dan akhirnya kemarin gue bisa terbiasa, yaitu jalur biasa lah, Cinere ke arah pulang, dan macet juga dan panik dong ya. Ternyata asam lambung gue masih tetap naik, GERD gue naik gitu kan. Nah, hasil karena gue nggak kuat, gue hampir mau pingsan. Mobil gue taruh di pinggir jalan lah, di pinggir pokok. Ada tukang ojek Grab, gue bilang, bang anterin saya ke rumah sakit terdekat. Waktu itu gue mintanya ke Fatmawati, agak lumayan jauh, tapi gue pikir gue nggak kuat ya.
Bang, rumah sakit yang dekat aja deh, di Cinere tuh ada rumah sakit. Akhirnya dia anterin ke rumah sakit itu dengan kondisi sendiri, udah lemas dan segala macam. Gue masuk UGD sendiri, gue belum nelfon istri gue, belum nelfon adik gue belum nelfon nyokap gue, belum nelfon orang rumah lagi. Ya dia maksudnya beneran asam lambung parah, jantung gue tuh 140-160, jantung gue cepet banget, tapi alhamdulillah gak ada kelainan jantung. Tapi ada infeksi lain, ternyata infeksi paru-paru yang sebenarnya itu historical dari zaman gue kecil, karena gue dulu punya bronkitis waktu masih kecil dan lagi diobatin sekarang. Nggak nginep gitu ya, nggak dirawat, ya, pulang dan segala macam, pulang ke rumah kayak gitu. Dan itu nggak enak banget. Dan sekarang 1 minggu lebih gue lagi makan yang bener-bener nggak ada yang pedes-pedes, makan yang antah deh. Biasanya gue suka yang pedas, suka yang asam, suka teh, gue nggak minum. Sekarang minum air putih. Gue takut, terusnya gue selalu punya cadangan biskuit gitu ya, karena after sakit kemarin gue tuh laparnya tuh sedikit gitu, maksudnya intens makannya tapi sedikit kayak gitu. Jadi buat kalian yang nonton ini, yang kalau gue untuk jaga, kalau gue saranin jaga pola makan. Kalau gue sih melihat, gue mengintrospeksi diri gue, apa yang gue dapat sekarang ini, apa yang gue lakuin di zaman dulu ya, apa yang gue lakuin zaman dulu ya, mungkin gue suka alkohol dan segala, minum alkohol dan segalanya, dan akhirnya berimpact kayak gitu sekarang. Tambah lagi gue sering telat makan dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang apa namanya, yang suka alkohol dan segala macam, dijaga lah ya. Gue nggak bisa melarang kalian untuk nggak boleh minum alkohol, tapi ya dijagalah pola makannya, pola hidupnya, pola hidup sehat, karena kita bakal ngerasain itu nanti setelah umur 30 something atau 20 something kayak gitu. Terusnya hari Selasa hari Selasa minggu lalu, setelah menunggu sekian lama, akad rumah gue yang satu kelas sama adik gue dan nyokap gue akhirnya terwujud. Akhirnya alhamdulillah udah tanda tangan akad dan segala macam. Yang sekarang gue pikirkan adalah bagaimana cara bayar cicilan rumahnya tiap bulan. Aduh, terus yang ya namanya bapak rumah tangga, bapak lah ya, banyak hal yang dipikirkan dan segala macam. Udah punya anak satu gitu ya, banyak hal yang dipikirkannya lah dan segala macam kayak gitu. Ditambah lagi dengan saya ini kan gue lagi merintis sebuah perusahaan gitu bersama teman-teman, nama perusahaan baru 1 tahun, jadi masih agak tersiok-siok gitu ya, seperti itu kayak gitu. Terusnya kayak di kantor sendiri kadang-kadang mau bercanda dan mau cerita, bingung sama siapa. Ya akhirnya ya nelfon teman, paling nelfon sahabat gue yang bisa gue telepon kayak gitu sih. Gue rasa itu aja dulu ya, nanti kita lanjutin lagi ke randoman gue.